ucapannya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan 1 Korintus dan sudah memulai dengan 2 Korintus. 1 Korintus pasal 15 diakhiri dengan kebangkitan atas tubuh, dan ini merupakan sejarah baru bagi setiap tubuh kebangkitan, sebab manusia lama, manusia tanpa kebangkitan, dikatakan di pasal yang ke-15 ayat yang ke-43, manusia yang berada di dalam kehinaan, manusia yang lemah, ayat 44, manusia alamiah, ayat 45, manusia tubuh, ayat 46, manusia alamiah, 47, manusia debu tanah dan bersifat jasmani, ayat 48, makhluk hidup yang berasal dari debu tanah, ayat 49, manusia alamiah, dan kesemuanya merupakan manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk melawan keadaan-keadaan yang lemah. Jadi saudara perhatikan bagaimana manusia lemah, manusia alamiah, manusia lama, inilah yang seringkali mempermalukan Allah. Tetapi tubuh kebangkitan yang dibangkitkan oleh Roh Allah adalah tubuh kebangkitan masih hidup di dunia, tetapi mempunyai komposisi kehidupan. Ayat yang ke-43, dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44, dibangkitkan dengan tubuh rohani. Ayat 45, mempunyai roh yang menghidupkan. 46, datanglah yang rohania. 47, berasal dari surga. 48, makhluk sorga yang sama dengan dia yang berasal dari sorga. 49, memakai rupa dari yang sorgawi. Hingga manusia rohani adalah manusia yang mempermuliakan Allah. Sebab itu betapa pentingnya kita adalah menjadi manusia rohani. Yang Allah inginkan bukan hanya sekedar hidup, makhluk hidup itu bukan cuma manusia. Kata makhluk hidup itu juga ditujukan untuk binatang, ditujukan untuk tumbuh-tumbuhan, segala yang hidup itu disebut makhluk hidup. Tapi Allah ingin kita menjadi manusia yang hidup oleh Roh Allah. Ini
Ini yang akan mempermuliakan Allah. Sebab ayat 50 berkata, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita cuma sekedar menjadi makhluk hidup, kita hanya hidup seperti makhluk-makhluk lain. Kita tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Tetapi manusia baru adalah manusia yang mempunyai tubuh rohani yang diubahkan. Ayat 51. Manusia yang menaklukkan sengat maut bukan berarti tidak bisa mati, tetapi berkuasa di atas kematian. Sengat maut adalah ayat 56. Sengat maut adalah dosa. Manusia rohani adalah manusia yang dapat menginjak dosa, tidak menjadi hamba dosa, tetapi menjadi orang-orang manusia-manusia yang berkuasa atas dosa. Tidak ada lagi yang hidup diperintah oleh dosa, tapi kita yang bisa menaklukkan dosa. Yaitu ayat 57, manusia yang mendapat karunia Allah. Tubuh yang lemah ini tidak memerintah kita. Maklum, saya kan masih manusia. Kalimat itu seringkali dipakai sebagai alasan untuk menyatakan orang yang menjadi manusia itu punya kelemahan. Tapi Allah mau kita tidak bangga sebab kita manusia, tapi kita menjadi manusia yang dapat menaklukkan tubuh yang lemah ini, bangkit dengan tubuh yang hidup, yang punya kuasa menaklukkan segala sengat maut. Itu sebabnya pasal yang ke-16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi laki-laki itu tidak boleh, laki-laki itu tidak boleh, sekali lagi dengan tegas ya, laki-laki itu tidak boleh lemah. Katakan kalau ada laki-laki di sebelah saudara, katakan apa? Katakan apa? Katakan kepada laki-laki di sebelah saudara, amin. Tidak ada laki-laki lemah. Apalagi cengeng. Lemah saja tidak boleh, apalagi cengeng. Kalau laki-laki cengeng itu bukan lemah lagi, loyo. Tidak boleh lemah. Tidak ada kaum pria lemah. Sebab tidak ada jemaat bulan serai kaum pria banci. Apalagi ditambah lemah gemulai.
Yang ada laki-laki yang kuat, yang harus menjadi contoh. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ini bukan contoh yang lemah gemulai, tapi laki-laki yang kuat. Menjadi contoh bagi kami wanita. Lihat itu laki-laki yang kuat. Jangan tukang kredit datang yang disuruh keluar. Nggak kebaktian, Pak. Duluan, saya belakangan. Selalu tampil di depan, selalu tampil yang utama. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi setiap hal yang sulit dihadapi oleh keluarga. Tidak ada yang dari belakang saja melihat. Kekuatan yang Allah berikan untuk menjadi lambang perisai dalam keluarga, menjadi kekuatan tempat bergantung manusia-manusia lemah dalam rumah tangga. Siapa manusia lemah itu? Siapa manusia lemah dalam keluarga? Ada istri, ada anak-anak yang mempunyai tempat bergantung. Sekarang kalau bapaknya lemah, gantungannya roboh. Kaum pria adalah lambang kekuatan. Harus menjadi yang pertama, harus menjadi orang yang kuat, harus menjadi sandaran bagi keluarga. Ini firman Tuhan. Betapa bersyukur kalau kita mempunyai laki-laki yang kuat dalam keluarga. Rumah tangga itu akan kokoh berdiri. Kekuatan itu bukan dari setiap laki-laki, tapi kekuatan itu, pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Semua laki-laki baca. 2 Korintus 3 ayat 5. Semua laki-laki baca. 3, 4. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadikan moto bagi setiap laki-laki. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tidak bangga karena saya laki-laki, tidak bangga karena saya kuat. Tapi setiap laki-laki akan berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan kalimat ini, maka setiap laki-laki akan menjadi kuat selama bergantung kepada Allah. Bukan karena saya pria, saya kuat, tapi setiap laki-laki yang bergantung kepada Allah akan menjadi laki-laki yang kuat. Terlalu banyak contoh dalam Alkitab yang menggambarkan kelemahan-kelemahan. Mulai dari Abraham. Kita baca contoh dalam Alkitab. Hanya memikirkan diri sendiri. Istri pun dijual.
Ketika ditanya, mengapa engkau berbohong? Abraham menjawab, supaya aku jangan dibunuh. Dan supaya aku mendapat banyak dari Firaun. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang kita lihat ketika setiap laki-laki tidak bergantung kepada Allah. Daud sekalipun yang disebut kekasih Allah, ketika dia lepas daripada bergantung kepada Allah, matanya membawa dia di dalam dosa, membawa dia ke dalam kelemahan. Selama mata kita tidak berfokus kepada Yesus, maka lemahlah kita. Tidak bergantung kepada Allah, maka kita menjadi manusia yang lemah. Tapi ketika kita taruh harap kita bersandar, kita bergantung, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, maka selama itu juga kita akan menjadi kuat. Kita belajar untuk menggantungkan diri, menggantungkan harap kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mempermalukan Allah, tapi kita mempermuliakan Allah. Ketika kita mulai berpegang, menganggap diri sanggup, maka kita tidak menjadi orang yang kuat. Tapi ketika kita mulai berharap kepada Tuhan, maka kita bisa memperhatikan sekeliling kita, kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Allah. Amin. Biarlah ini menjadi bagian-bagian yang membuat kita sadar. Ayat yang ke-8, betapa besar, pasal 3 ayat 8, betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Tadi dikatakan hiduplah di dalam roh, maka kita tidak hidup di dalam kelemahan tubuh. Hiduplah di dalam roh. Karena setiap orang yang hidup di dalam roh masih mempunyai tubuh jasmani, tidak nanti tunggu mati, tapi masih mempunyai hidup jasmani, tetapi rohani lebih tinggi daripada jasmani. Ketika kita mempunyai kehidupan rohani yang lebih tinggi daripada kehendak-kehendak jasmani, maka kita dapat hidup dalam kekuatan Allah. Kita hidup dalam kekuatan Allah. Kita belajar itu. Ketika kita hidup di dalam kekuatan Allah, saudara perhatikan, setiap kita menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi segala tantangan. Ada kekuatan. Tidak ada alasan, ya saya masih manusia. Tidak lagi demikian. Karena manusia rohani adalah manusia yang berkuasa atas setiap kelemahan. Berdiri tegak, berjalan tegak, melakukan pelayanan,
kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap kekuatan hidupku, ku dapat dalam tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru engkau pernah menjadi bapak yang lemah. Mungkin engkau pernah berkata, aku tidak mampu Tuhan. Mungkin engkau berkata, terlalu banyak tekanan-tekanan hidup. Dan jujur aku berkata, aku tidak sanggup ya Tuhan. Kekuatanmu bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah menjadikan bapak-bapak menjadi lemah, pria-pria menjadi lemah. Tapi engkau adalah bapak yang kuat, yang bergantung kepada Allah, yang bergantung kepada kemurahan-Nya. Dan kita berkata, Tuhan, mampukan aku berdiri tegak bersama dengan engkau. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, yang memulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdiri bersama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Letakkan tangan saudara kepada setiap bapak pria di sampingmu. Kita topang, kita ingin setiap pria di Bulan Serai menjadi pria yang kuat, yang gagah perkasa,
karena mereka bergantung kepada Tuhan. Setiap Bapa, angkat tanganmu, biarkan engkau bergantung kepada Allah. Sumber kekuatan tidak menjadi lemah. Haleluya. Ajaib tapi mereka kuat karena Tuhan. Mereka kuat karena Tuhan. Mereka kuat karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Untuk semua kekuatan yang daripada Allah, untuk semua kekuatan yang kau berikan pagi ini, memberkati kamu. Wanita dapat bergantung kepada pria, anak-anak bergantung kepada Bapa, menjadi kekuatan, kebanggaan dalam keluarga, bukan menjadi kekuatan yang lemah, tapi kekuatan yang mempermuliakan Allah. Terima kasih. Berkati kaum pria, berkati kaum Bapa, agar mereka tidak tampil dengan lemah, tapi mereka menjadi kekuatan di tengah-tengah jemaat bulan serai. Diberkati Allah. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tak akan goyah selamanya. Kau pria katakan, tak akan goyah ya Tuhan. Akan menjadi pria yang kuat, akan menjadi tonggak-tonggak sandaran. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kaum pria, membuat kami berdiri bersama dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.